Shalom, nama saya Cornelia Ati, NIM 2.2022.0004, kelas A, semester 3, Prodi Kepemimpinan Kristen, mata kuliah Psikologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, saya akan membahas materi saya tentang altruisme. Kata altruisme ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu autrui, atau dalam bahasa Latin disebut juga sebagai arteri, yang memiliki arti orang lain. Dari sini dapat dipahami bahwa kata ini menggambarkan orang lain di luar dirinya. Sebagai fokus utama, altruisme sebagai perilaku yang dilakukan seseorang semata-mata untuk kebahagiaan orang lain. Sifat dan perilaku ini diperkuat dengan keinginan serta tekad yang dimiliki seseorang dengan mencapai suatu tujuan. Altruisme memiliki 4 teori, yaitu yang pertama teori evolusi, yang kedua teori lingkungan, yang ketiga teori norma sosial, yang keempat teori penghargaan. Yang pertama kita akan bahas teori pertama, yaitu teori evolusi. Dahulu kala ketika seleksi alam masih sangat kuat, tiap spesies kemudian melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan hidup serta mempertahankan garis keturunannya. Terdapat salah satu cara yang mereka lakukan diantaranya dengan saling menolong di antara para anggota keluarga. Sering dengan evolusi, mekanisme pertahanan ini tersisa dalam diri manusia dalam bentuk altruisme. Selanjutnya kita akan membahas teori yang kedua, yaitu teori lingkungan. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa interaksi dan hubungan baik dalam suatu lingkungan memiliki pengaruh besar dalam mendorong tindakan altruisme pada orang-orang di lingkungan tersebut. Misalnya pada anak dan orang tuanya memberi contoh sikap altruisme dalam lingkungan rumah, kemungkinan besar akan menjadi altruis di kehidupannya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Selanjutnya kita akan masuk dalam teori yang ketiga, yaitu teori norma sosial. Orang-orang tentunya akan lebih tertarik ke dalam bekerja sama dengan orang yang suka menolong. Pada sisi lainnya, sikap ini juga akan membuka utang budi. Jadi suatu saat ketika seorang altruis membutuhkan pertolongan orang lain, tidak akan segan dalam membantu seseorang. Selanjutnya kita akan masuk dalam teori yang keempat, atau teori yang terakhir, yaitu teori penghargaan. Altruisme sendiri kemudian akan menghasilkan imbalan atau penghargaan. Namun di alam bawah sadar ada imbalan berbentuk rasa bahagia dan puas terhadap diri sendiri yang kemudian muncul setelah berbuat kebaikan. Perasaan seperti ini kemudian akan membuat seseorang mau melakukan sikap altruisme. Selain itu, setelah disebut di atas, masih terdapat beberapa teori di balik mengapa seseorang mau melakukan altruisme. Sebuah teori mengatakan altruisme dapat melepaskan perasaan negatif dan stres dalam diri seseorang karena ia jadi dapat membuat seseorang merasa bersyukur saat melihat ada orang lain yang lebih kesulitan dari dirinya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh yang mencerminkan sikap altruisme. Yang pertama, melakukan sesuatu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang berikut, melupakan hal-hal yang dapat membawa keuntungan pribadi jika menimbulkan biaya bagi orang lain. Yang berikut, membantu seseorang meskipun ada biaya atau risiko pribadi. Yang berikut, berbagi sumber daya dengan orang lain, bahkan saat diri sendiri sedang menghadapi kesulitan, bahkan kelangkaan. Yang berikut, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan
baik itu secara sosial ataupun psikis. Selain itu, altruisme juga dikaitkan dengan kesehatan fisik dan yang lebih baik serta angka harapan hidup yang lebih tinggi. Meski demikian, perlu diingat bahwa naluri menolong orang lain harus diimbangi dengan naluri untuk bertahan hidup. Ketika altruisme dijalankan tanpa rem, bisa-bisa sikap ini malah akan berdampak buruk pada diri sendiri. Selanjutnya kita akan masuk dalam beberapa jenis dari karakteristik altruisme. Yang pertama, altruisme genetik. Ini merupakan tindakan yang menguntungkan anggota keluarga dekat, misalnya orang tua atau kakak bekerja keras dan berkorban agar bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarga atau biaya sekolah adik-adiknya.